Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian Shalatul Mu'min jilid yang pertama. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam subbab tentang al-asbab al-mu'inatu ala qiyamil lail. Hal-hal atau faktor-faktor yang bisa membantu seseorang untuk mendirikan salat di malam hari. Dan sebelum kajian dimulai, silakan lihat kanan dan kiri. Mungkin kalau tidak kenal bisa kenalan terlebih dahulu. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu diisi oleh Ustaz Abdurrahman Jihad hafizahullah, dan saya simak rekamannya. Di bagian akhir karena keterbatasan waktu, beliau hanya sekedar menyimpulkan tapi tidak dibaca seluruh paragrafnya. Dan karena kita terbiasa untuk membaca seluruhnya, karena sambil mengecek siapa tahu ada kesalahan terjemah, jadi kita belum lompat ke subbab baru, kita habiskan dulu sisa dari yang belum dibahas oleh Ustaz Jihad, yaitu pada paragraf wakhthalafal ulama, dan para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang lebih afdal, panjangnya berdiri ataukah banyaknya sujud. Di buku berbahasa Arab halaman 474, sedangkan di buku bahasa Indonesia halaman 489. Untuk menghemat waktu, kita dengar membahasakan bahasa Indonesia. Silakan yang lain menyimak bahasa Arab atau Indonesianya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mengenai hadis-hadis. Kalau kita membaca kitab di sebuah kajian, menjadi tradisi kalau dalam bahasa Arab pembaca mengatakan qala al-muallif rahimahullah atau hafizahullah. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti penulis buku ini mengatakan begitu. Ya. Silakan. Penulis mengatakan, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat mengenai hadis-hadis ini tentang mana yang paling utama, lama berdiri dengan sedikit sujud atau banyak sujud dengan berdiri sebentar. Para ulama beda pendapat. Yang lebih afdal dalam salat sunnah dalam pembahasan ini adalah qiyamul lail. Itu yang lebih utama. Apakah salat yang jumlah rakaatnya banyak meskipun durasi per rakaatnya pendek-pendek, ataukah yang per rakaatnya durasinya panjang-panjang meskipun jumlah rakaatnya sedikit? Bisa dipahami ya? Lanjut. Di antara mereka ada yang berpendapat lama bersujud dan ruku lebih baik daripada lama berdiri. Hal itu menjadi pilihan segolongan orang dari sahabat Imam Ahmad. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hadis tentang keutamaan sujud yang telah disebutkan di atas. Ada juga ulama yang berpendapat kedua-duanya sama saja. Di antara mereka ada yang berpendapat juga berdiri lama lebih utama daripada lama ruku dan sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadis Jabir yang disebutkan sebelumnya. Sebaik-baik salat adalah yang kunutnya lama. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan kunut di sini adalah berdiri, sesuai dengan kesepakatan para ulama, seperti yang saya ketahui. Ya. Para ulama di zaman dahulu mereka berbeda pendapat
Ada yang mengatakan yang lebih bagus itu adalah yang banyak sujudnya, meskipun berdirinya itu durasinya pendek-pendek. Ada yang mengatakan yang lebih bagus itu yang berdirinya panjang, meskipun sujudnya sedikit, maksudnya jumlah rakaatnya sedikit. Sebagian lagi mengatakan kedua-duanya sama saja. Adapun kita di zaman sekarang, pembahasannya bukan lagi soal ini. Pembahasannya kita ini qiyamul lail atau tidak. Ya atau tidak? Kita di zaman sekarang tidak lagi memperdebatkan mana yang lebih utama, banyak rakaat, pendek sujud, apa banyak sujud, pendek berdiri. Karena perdebatan seperti ini toh juga tidak bermakna ketika yang membahasnya tidak qiyamul lail. Maka kita di zaman sekarang mungkin lebih tepat membahas mana yang lebih utama, tidur apa qiyamul lail, dan jelas jawabannya qiyamul lail. Qiyamul lail sudah lewat pembahasannya. Berapa rakaat paling sedikit? Berapa rakaat paling sedikit? 1, yaitu salat witir. Ya. Lanjut. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Pada ayat ini maksudnya bacaan seseorang dalam keadaan berdiri dalam salat. Yang lain mengatakan al-qunut berarti ketaatan dan al-qanit berarti orang yang taat. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ya, ini pada saat sujud dan berdiri. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa kata al-qunut berarti khusyuk dalam salat, bukan berarti berdiri saja, sebagaimana yang menjadi pendapat ulama lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-qanit berarti orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, memanjakan salat baik dalam berdiri, ruku dan sujud lebih baik daripada memperbanyak berdiri, ruku dan sujud. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, para ulama berselisih pendapat tentang manakah yang lebih utama, berdiri lama dengan sedikit sujud ataukah banyak sujud dengan berdiri sebentar. Di antara mereka ada yang mengutamakan yang ini dan yang lain mengutamakan yang itu. Salat Rasulullah SAW dilakukan secara seimbang. Jika beliau berdiri lama, beliau akan memanjangkan sujud dan ruku. Dan jika beliau memperpendek berdiri, beliau pun akan memperpendek ruku dan sujud. Itulah yang lebih utama. Abdullah bin Bas rahimahullah menyebutkan, yang utama adalah hendaklah seorang muslim mengerjakan salat sesuai dengan kemampuannya supaya dia tidak merasa bosan. Jika jiwanya merasa nyaman untuk memperpanjang salat, dipersilakan untuk memanjangkannya. Jika jiwanya cenderung untuk memendekkannya, dipersilakan baginya untuk memendekkan salat. Kalau dia melihat bahwa memperpendek salat lebih khusyuk dan lebih dekat dengan hatinya, serta menenangkan hati nuraninya, dan dia merasa senang dengan ibadah seperti ini. Setiap kali sujud bertambah banyak, maka akan semakin utama. Jika seorang muslim mampu melakukan hal tersebut, yang lebih afdal adalah memanjangkan berdiri dengan banyak ruku dan sujud. Yang demikian itu salat yang seimbang. Jika berdiri lama, dia akan ruku dan sujud lama juga. Dan jika berdiri sebentar, dia akan ruku dan sujud sebentar pula. Nabi SAW sangat menikmati ibadah. Bahkan beliau pernah berdiri dalam salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini? Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Telah ditegaskan pula dari Nabi SAW bahwa beliau pernah membaca pada satu rakaat dari Qiyamul Lail surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Hudzaifah radhiyallahu anhu juga pernah melihat beliau mengerjakan salat 4 rakaat pada satu malam. Pada keempat rakaat itu beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan Al-An'am. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang salat Nabi SAW.
Beliau biasanya mengerjakan salat 11 rakaat. Demikian itulah salat beliau. Yakni pada malam hari, beliau bersujud dalam salat itu selama kira-kira sama dengan lama bacaan 50 ayat oleh salah seorang di antara kalian sebelum beliau mengangkat kepalanya. Rasulullah SAW sangat menikmati hal tersebut dan tidak pernah merasa bosan dalam beribadah kepada Rabb-Nya yang maha perkasa lagi maha mulia. Bahkan salat menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi beliau. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Telah dikaruniakan kepadaku kecintaan kepada wanita dan wangi atau wangi-wangian, dan dijadikan kesenanganku ada pada salat. Salat merupakan saat beristirahat bagi Nabi SAW. Telah diriwayatkan dari Salim bin Abi Al-Ja'ad. Dia bercerita, ada seseorang berkata, seandainya aku salat dan beristirahat. Seakan-akan orang-orang mencelanya atas ucapan tersebut. Lalu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, aqimi sholata arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah salat, istirahatkanlah kami dengannya. Di paragraf ini ada hal yang sangat penting untuk kita resapi. Kata Nabi SAW, hubbiba ilayyan nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyedap atau penyejuk mataku ada pada salat. Juga perkataan Nabi kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, dirikan salat dan jadikan kita beristirahat dengan salat. Kita lihat bagaimana Nabi SAW di zaman dahulu menjadikan salat itu sebagai waktu bagi beliau yang sangat menyenangkan, dan bahkan bagi beliau itu adalah bentuk istirahatnya. Adapun kita di zaman sekarang, karena keawaman sebagian kaum muslimin, mereka banyak yang merasa bahwa salat itu bukan waktu istirahat, tetapi justru beban. Kalau datang waktu salat, bagi mereka itu adalah bebannya. Lanjut. Adapun kepada umatnya, Nabi SAW pernah bersabda kepada mereka pada suatu hari, Khudhu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu mengerjakannya, karena sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Ya, maksudnya dari penulis ini, kalau memang kita bisa mengerjakan sholat malam, meskipun ini amalan yang tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya, maka kerjakan dan jadikan itu sebagai sesuatu yang merupakan rutinitas, dan itu lebih baik di sisi Allah daripada mengerjakannya sesekali tetapi meskipun banyak jumlahnya. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang rutin meskipun jumlahnya cuma sedikit. Maka kalau kita bisa, ya teman-teman yang dirahmati Allah, di malam hari misalnya bangun hanya untuk witir 1 rakaat, kerjakan. Kalau bisa 3 rakaat, 3 rakaat. Kalau sekiranya tidak bisa, maka witir ini dikerjakan setelah selesai ba'diyah isya. Yang penting ada sholat tambahan untuk mendirikan malam dengan sholat. Sedikit lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau pernah bersabda, inad dina yusrun walan yushaddad din ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah warrauhah wa syai'in minad duljah wal qasda tablughu. Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam agamanya, melainkan dia akan terkalahkan. Oleh karena itu, berusahalah melakukannya dengan benar atau mendekatinya.
Bergembiralah serta mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam. Lakukanlah sedikit demi sedikit, niscaya kalian akan sampai tujuan. Saya pernah mendengar Yang Mulia Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa yang afdol menurut kami adalah tujuan. Jadi tidak perlu memperpanjang salat yang dapat memberatkan kita agar kita tidak cepat bosan dan agar kita tidak mudah berputus asa dalam beribadah. Dengan demikian, seorang mukmin akan salat, berusaha dan beribadah tanpa memberatkan diri sendiri. Tetapi dia harus mengambil jalan tengah dalam segala urusan supaya dia tidak merasa bosan dalam beribadah. Ini kesimpulan akhir dari pembahasan manakah yang lebih utama, salat malam atau salat sunnah dikerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak meskipun berdirinya pendek-pendek, ataukah berdirinya panjang-panjang meskipun jumlah rakaatnya sedikit. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi pada akhirnya para ulama lebih menguatkan pendapat bahwa yang lebih penting itu adalah Anda merutinkan ibadah tersebut, rutinitas meskipun tidak begitu banyak, supaya kita tidak menjadi orang yang bosan sendiri dengan ibadah yang kita kerjakan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang subbab baru, yaitu al-asbab al-mu'inah ala qiyamil lail. Poin ketujuh, sarana yang membantu untuk melaksanakan qiyamul lail. Berikut ini adalah faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk lebih semangat dalam qiyamul lail. Jadi kalau kita dalam keadaan malas, belum pernah atau futur, maka sebab-sebab ini kalau kita baca, kita resapi, kemudian kita coba amalkan sedikit demi sedikit, insya Allah akan membuat kita lebih semangat dalam merutinkan sholat malam. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama, mengetahui keutamaan qiyamul lail dan kedudukan pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta kebahagiaan yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Dan bab ini sudah lewat tentang fadlu qiyamil lail wa minzilatu ahli, keutamaan orang yang mendirikan salat malam dan keutamaan salat malam itu sendiri sudah berlalu. Coba pinjam bukunya. Coba teman-teman buka di halaman-halaman sebelumnya. Kita baca secara cepat. Ada di halaman 458 atau 462 saja. Di antara keutamaan qiyamul lail seperti bahwa Nabi SAW sangat perhatian dengan qiyamul lail, bahwa salat malam itu merupakan salah satu sebab masuk surga. Qiyamul lail termasuk sebab derajat ditinggikan di bilik-bilik surga. Orang yang memelihara qiyamul lail, merutinkannya, mendapatkan rahmat dan surga Allah Ta'ala. Allah memuji hamba yang tekun dalam qiyamul lail dan digolongkan dalam manusia yang selalu berbuat kebajikan. Allah memberikan kesaksian atas keimanan mereka yang sempurna. Allah tidak menyamakan mereka dengan yang selain mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan qiyamul lail. Bahwa qiyamul lail dapat menghapuskan berbagai keburukan dan mencegah perbuatan dosa. Bahwa qiyamul lail adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu. Bahwa qiyamul lail merupakan kemuliaan bagi orang mukmin. Bahwa qiyamul lail menjadikan pelakunya menjadi hamba yang terhormat. Bahwa qiyamul lail dan bacaan di dalamnya merupakan ghanimah. Ini diantara keutamaan-keutamaannya. Lanjut. Yang pertama, mengetahui keutamaan qiyamul lail dan kedudukan pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala serta kebahagiaan yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Mereka pun akan mendapatkan surga. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesaksian atas kesempurnaan iman mereka, yaitu mereka tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bahwasanya qiyamul lail itu merupakan salah satu sarana untuk masuk surga, meninggikan derajat di bilik-bilik yang tinggi. Qiyamul lail juga merupakan salah satu dari sifat hamba-hamba Allah yang soleh. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan itu merupakan sesuatu yang layak menjadi kesenangan orang mukmin. Ya. Saya pernah baca ada satu riwayat bahwa salat seseorang
yaitu sholat sunnah di kesendirian, lebih utama daripada sholat yang dia kerjakan di hadapan pandangan orang. Sebagaimana perbandingannya adalah seperti sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Keutamaan antara sholat yang dikerjakan di malam hari, misalnya sholat tahajud sendirian, hanya Allah, kemudian malaikat dan kita sendiri yang tahu, dikerjakan demikian tidak di hadapan pandangan manusia, dibandingkan sholat yang dikerjakan di hadapan pandangan manusia, itu seperti keutamaan sholat fardu di atas sholat sunnah. Ya. Maka dulu saya juga sering memberikan motivasi kepada teman-teman kalau lagi umroh. Kan di antara mereka ada yang semangat untuk mengerjakan sholat sunnah di Masjidil Haram. Maka saya bilang, coba jadikan bagian dari sholat sunnah antum di dalam hotel, yaitu waktu jamaah yang lain lagi tidur. Ketika jamaah yang satu kamar sedang tidur, kita bangun sendiri, ngendap-kendap, tidak membuat keributan, jalannya jinjit-jinjit, kemudian sholat. Ini lebih utama di sisi Allah. 6. Makanya sebagian di antara ulama salaf dahulu, ada di antara mereka yang mereka segera untuk mengerjakan sholat malam sebelum keluarganya bangun, dan sebelum keluarganya bangun mereka segera tidur, dan setelah keluarganya bangun nanti di sholat subuh baru mereka kemudian memarau, membuat suaranya seperti parau, seolah-olah baru bangun, padahal mereka sudah bangun dari tadi dan sudah selesai sholat malam. Nah, lanjut. Yang kedua, mengetahui tipu daya syaitan dan upayanya dalam menghambat qiyamul lail serta godaannya agar meninggalkan bangun pada malam hari. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia diceritakan di sisi Nabi SAW tentang seseorang yang tidur malam hari sampai pagi. Beliau bersabda, "Dzakara rajulun bala syaitanu fi udhuni." Itulah orang-orang yang dikencingi syaitan pada telinganya. Ya. Coba lihat teman-teman, bahwa di antara hal yang bisa membantu kita untuk bisa mengerjakan qiyamul lail adalah kalau kita tahu bahwa syaitan itu berusaha untuk membuat kita tidak bangun. Kalau perlu tidak bangun sampai minimal tidak bangun sampai dengan datangnya waktu azan subuh. Minimal. Kalau perlu bablas sampai pagi. Bagaimana cara syaitan membuat kita seperti itu? Nah, syaitan ini ibaratnya kalau ada lowongan pekerjaan, dicari yang pengalamannya itu 10 tahun. Nah, masalahnya syaitan ini bukan pengalaman 10 tahun. Pengalamannya sejak zaman Nabi Adam. Dia ini sudah sangat pengalaman. Bagaimana caranya membuat kita untuk tidak bangun? Minimal tidak bangun sampai datang waktu subuh. Kalau perlu bagaimana caranya tidak bangun subuh? Bagaimana caranya agar orang sudah pulang dari masjid baru bangun? Bagi yang sudah ngaji. Bagaimana caranya agar tidak bangun sampai pagi? Bagi yang awam yang tidak ngerti tentang kewajiban sholat subuh. Maka ketika diceritakan kepada Nabi tentang orang yang dia tidur di malam hari sampai datangnya waktu pagi, maka Nabi SAW mengatakan, "Dzakara rajulun bala syaitanu fi udhuni." Itu adalah orang yang syaitan itu mengencingi telinganya sampai-sampai dia tidak bangun untuk sholat. Selanjutnya, juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya'idu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala makani kulli 'uqdatin 'alaika laylun tawil farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun fa in shalla in hallat uqaduhu fa asbaha nasyitan thiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana." Syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seseorang di antara kalian pada saat dia tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan dituliskan,
Kamu memiliki malam yang panjang, karena itu tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, akan terlepas satu ikatan. Jika dia berwudu, akan terlepas lagi satu ikatan lainnya. Jika dia mengerjakan salat, akan terlepas satu ikatan lainnya. Semua tali terlepas, sehingga dia bangun pagi dengan penuh semangat dan jiwa yang segar. Jika tidak, dia akan berjiwa buruk disertai rasa malas. Ya. Ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Bukan cuma yang belum ngaji, yang sudah ngaji pun kadang-kadang ditimpa dengan musibah, tidak bisa bangun subuh. Bagaimana kita kalau tidak bangun subuh? Nah, hari itu di sisi Allah kita menjadi orang yang khabithun nafs. Jiwanya bukan jiwa yang baik, jiwa yang buruk. Karena tidak bangun sholat. Menjadi orang yang malas. Ya. Kalau kemudian rezekinya seret, nah salahkan diri sendiri. Mungkin di situ hendaknya menjadi cambuk buat kita. Oh, saya ini mungkin melupakan Allah, makanya Allah juga lupa sama saya. Ada sebagian akhwat yang pernah telepon gitu. Ustaz, maaf nama saya Ummu Fulanah. Ya Ustaz tahu yang sering ngaji sama Ustaz namanya Fulan? Tahu. Minta tolong Ustaz, sudah lama kami ini tiap pagi isinya bertengkar saja. Dan membuat rumah tangga itu menjadi tidak nyaman. Soalnya tiap dibangunkan subuh susah. Sementara suka ikut kajian. Nanti kalau saya nasihati marah. Padahal ikut kajian. Ya. Ya begitu teman-teman. Makanya saya bilang tadi, bukan cuma bagi orang awam untuk menata tidur hingga bisa bangun sholat ini, kadang-kadang juga jadi musibah bagi sebagian orang yang meskipun sudah ngaji lama. Nah, lanjut. Didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqum minal laili fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang dulu mengerjakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah bermimpi, lalu dia menceritakan mimpi itu kepada saudara perempuannya, Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, Ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah hamba Allah jika dia mengerjakan salat pada malam hari. Setelah peristiwa itu, dia tidak pernah tidur pada malam hari kecuali sedikit sekali. Ya. Ada dua Abdullah di zaman Nabi yang pernah diriwayatkan tentang mereka seputar Qiyamul Lail ini. Pertama adalah Abdullah bin Amr bin As yang pernah dinasihati Nabi SAW. Nabi bilang, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dahulu dia rutin sholat malam, sekarang sudah tak pernah lagi. Abdullah yang satu lagi adalah iparnya Nabi, yaitu Abdullah bin Umar, saudaranya Hafsah, di mana Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab yang menjadi istri Nabi. Maka Umar juga mertuanya Nabi. Suatu hari Abdullah bin Umar mimpi, lalu kemudian diceritakan mimpi ini kepada Hafsah. Hafsah kemudian menceritakan kepada Nabi. Maka Nabi pun berkomentar. Kata Nabi SAW, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar jika dia sholat malam. Maka komentar Nabi dipindahkan oleh Hafsah kepada siapa? Abdullah bin Umar. Maka sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak mau lagi meninggalkan sholat malam, karena diberitahukan keutamaan dirinya oleh Nabi SAW bahwa dia sebaik-baik pemuda jika sholat malam. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yabghudu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahari alimin jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar dan suka makan, orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar, menjadi bangkai di malam hari dan keledai di siang hari,
dan yang pandai dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Allah membenci orang yang keras, suka membantah, yang suka berteriak di pasar, dan apa kata Nabi? Jifatin bil lail. Kalau di malam hari kayak bangkai. Apa maksudnya? Di malam hari hanya tidur. Kemudian himarin bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Maksudnya apa? Apa seburuk-buruk suara? Suara keledai. Nah, di siang hari dia seperti keledai, orang yang senang bersuara, bercakap, banyak ngomong, ya, banyak teriak, banyak ketawa. Begitu juga Allah murka bagi orang yang punya ilmu tapi untuk urusan akhirat jahil. Sebagaimana sebagian orang di zaman sekarang atau malah di zaman dahulu kita dapati sebagian profesor, mereka pintar kalau dari urusan dunia, tapi mereka jahil dalam urusan wudu sekalipun. Ya, slogan mereka adalah orang barat sudah sampai ke bulan, kalian masih sibuk urusan cebok. Ya, banyak orang-orang di Indonesia ini pejabat-pejabat, orang-orang yang ahli di bidang politik, kalau bicara tentang urusan pemilu luar biasa. Nanti kalau kita tegur lalu kemudian kita nasihati soal agama, mereka bilang, sudahlah itu kan urusan sepele, orang barat saja sudah ke bulan. Padahal pertama, orang barat belum tentu ke bulan, bisa jadi itu cuma bohongan. Bahkan sebagian orang barat sendiri membongkar kebohongannya. Dan anggaplah itu benar, biarkan saja mereka ke bulan, kita mau ke surga. Maka belajar tentang urusan wudu, urusan cebok, itu perkara masuk surga. Perkara yang membantu seseorang untuk selamat di kubur. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan ketika beliau lewat di kuburan, lalu beliau bilang, ini ada dua kubur, dua-duanya disiksa untuk perkara yang menurut mereka itu bukan perkara berat. Itu berat tapi di sisi Allah. Yang satu suka namimah, yang satu kalau buang air tidak menjaga dirinya dari najis. Urusan apa itu? Cebok. Disiksa di dalam kubur karena nggak ngerti cebok. Buat apa jadi orang barat kafir kalau kemudian nggak cebok? Bau kan? Pintar tapi bau. Ya. Buat apa ke bulan kalau kemudian tidak cebok? Celana dalamnya kuning di depan, coklat di belakang. Ya. Ini pintar urusan dunia, bodoh dari sisi ilmu akhirat. Ketiga, tidak banyak berangan-angan serta selalu mengingat akan kematian. Sebab hal itu dapat memberi motivasi untuk beramal dan menyingkirkan kemalasan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah menarik pundaku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu asing atau sedang dalam perjalanan. Bagaimana kalau kita jadi orang asing di sebuah tempat dan cuma sekedar lewat? Tidak ada orang mampir, misalnya orang Balikpapan Samarinda cuma mau mampir tapi di situ beli mobil, beli rumah, beli tanah, tidak ada. Ya, mereka keperluannya hanya sebatas sebentar lalu kemudian pulang lagi. Nah di dunia urusan kita seperti itu. Bukan berarti kemudian tidak boleh punya mobil, bukan berarti kemudian tidak usah punya rumah, karena kita juga butuh berlindung, aman dari hewan, aman dari penjahat, aman dari hujan dan panas. Ya, bisa berkeluarga di dalamnya, bisa ibadah bahkan di dalam rumah. Bukan berarti tidak boleh punya rumah. Tapi kalau kemudian fokusnya hanya untuk urusan dunia, lupa untuk urusan akhirat, berarti kita ini seperti mau tinggal selamanya. Sementara nasihat Nabi adalah di dunia ini seperti orang yang abiru sabil, cuma numpang lewat. Terus Ibnu Umar pernah berkata, jika kamu sedang berada di waktu sore, janganlah kamu menunggu pagi hari. Jika sedang berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyambut kematianmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengungkapkan, ini soalnya bentuknya kayak apa? Syair. Kata Imam Al-Bukhari,
اغتنم في الفراغ فقد ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. Kata beliau, manfaatkanlah masa luangmu untuk meraih keutamaan ruku, yaitu sholat. Siapa tahu kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang sehat kamu lihat tanpa sakit sedikit pun, jiwanya yang sehat itu melayang mendadak. Ketika diberitahukan kepadanya berita kematian Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, beliau pun melantunkan, "An 'ishta tafja'u bil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika la aban laka afja'u." Jika hidup kamu akan bersedih karena kematian semua yang kamu cintai, adapun hidupmu sendiri sesungguhnya lebih menjadikan. Yang lain menyebutkan, "Salatuka nurun wal ibadu ruqudu wa naumuka diddun lis-salati 'anidu wa 'umru ghunmun in aqalta wa mahallatun yasiru wa yughni daiban wa yabidu." Salatmu saat orang-orang yang lain sedang tidur itu adalah cahaya. Tidurmu merupakan lawan sengit bagi salat. Hidup ini adalah kesempatan jika engkau tahu, yang terus berjalan kemudian sirna. Sebagian orang soleh mengungkapkan, "Ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatan nama ilal fajri fal mautu la tu'manu khatafatuhu fi dhulamil laili idza yasri min baini manqurin ila hufratin yaftarishul a'mala fil qabri wa baina ma'khudhin ala ghirratin bata tawilal kibri wal fakhri ajalahu al mautu ala ghaflatin famata mashuran ilal hasyri." Sebagian orang soleh ada yang mengatakan, aku sangat heran terhadap badan dan kesehatan, dan heran juga terhadap anak muda yang tidur sampai pagi hari. Kematian itu sambarannya tidak bisa dihindari. Dalam kegelapan malam itu jika telah datang, di antaranya ada yang dipindahkan ke liang, beralaskan amal perbuatan yang telah dihamparkan di dalam kubur. Dan ada yang disambar secara tiba-tiba, yang sebelumnya sombong dan penuh kebanggaan. Dia dijemput kematian lebih cepat dalam keadaan lengah, maka matilah dia dalam keadaan menyesal hingga sampai di padang mahsyar. Ini syair-syair yang dibawakan oleh penulis yang mengajak kita untuk memperbanyak amal, mempersedikit angan-angan, mempersedikit terlalu banyak berkata ingin ini dan ingin itu. Karena banyak dari kita keluar sepagi-paginya, pulang agak malam. Rata-rata yang dicari semua ujung-ujungnya adalah uang. Dan dari uang ini kemudian berkaca kepada orang yang punya lebih banyak, kita berkata, saya mau juga seperti itu. Kita punya motor, orang lain punya mobil, kita bilang punya mobil juga. Orang lain punya mobil baru, kita punyanya second, kita bilang mau yang baru juga. Orang punya mobil yang bagus dan mahal, kita mau yang seperti itu juga. Lalu kita berusaha mengejar, kita keluar sepagi-paginya, pulang dan larut malam. Ya, semua adalah dalam rangka untuk mengejar dunia yang akhirnya membuat ibadah kita sedikit di sisi Allah Ta'ala. Coba kita ini jamaah, mari kita berpikir sejenak masing-masing. Ramadan kemarin puasanya itu diterima atau enggak kira-kira? Sedekah yang kemarin sudah kita keluarkan itu kira-kira di sisi Allah diterima atau tidak? Banyak atau tidak? Jangan-jangan juga sedekahnya sedikit. Jangan-jangan masih ada zakat yang harusnya dibayarkan di bulan Ramadan kemarin enggak tertunaikan sampai sekarang. Jarang sholat sunnah. Sekarang kalau ke masjid sholatnya hanya sholat wajibnya, jarang sholat sunnahnya. Kita berharap orang berhusnuzon sama kita. Oh, datang terlambat karena sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Padahal tidak.
Begitu salam kita langsung bangkit karena kita berharap orang husnuzon bahwa kita akan sholat ba'diyah di rumah. Padahal tidak. Kita memang sudah lama tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Apalagi sholat malam. Ya. Kalau kemudian hanya sedemikian ibadah yang kita kerjakan lalu kita akan pulang kepada Allah Ta'ala, yang kita khawatirkan adalah ternyata ibadah kita masih sedikit, sementara dosa yang kita tumbuk-tumbuk begitu banyak. Lanjut. Keempat, mempergunakan masa sehat dan ruang agar perbuatan yang dikerjakan dicatat sebagai amal. Apa maksudnya yang nomor 4 ini? Ightina musihati wal faraghi liyuktaba lahu ma kana ya'mal. Kata penulis, yang hendaknya dilakukan untuk bisa membangkitkan semangat dalam sholat malam adalah kita memang terbiasa menggunakan masa-masa sehat dan kosong untuk ibadah, supaya manakala datang waktu sakit dan waktu yang sempit, ibadah itu tetap dituliskan oleh Allah meskipun tak dikerjakan. Coba kalau seandainya kita punya kebiasaan sholat malam 3 rakaat, yaitu witir. Witir ini kita kerjakan terus. Kemudian suatu saat kita sakit, akhirnya hari itu kita tidak bangun, tidak sholat. Kemudian di pagi hari kita berpikir, tadi malam aku tidak sholat. Dicatat nggak ya pahalanya? Maka jawabannya adalah ketika itu menjadi rutinitas, kemudian amal ini terhalang karena sebuah uzur, maka pahalanya tetap tercatat meskipun tidak dikerjakan. Ya atau tidak? Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira jadi semangat atau tidak? Kita coba cari contoh ya. Saya nggak sempat memikirkan contohnya. Kita di kelas karena rajin bantu guru hapus papan tulis. Guru belum datang, kita jemput ke kantor. Bu, ada buku yang mau dibawakan, ada kapur dan penghapusnya yang mau dibawakan. Kemudian kalau disuruh kerjakan PR, disuruh kerjakan yang esai saja, kita kerjakan juga yang pilihan ganda, kita kerjakan juga yang isiannya. Kemudian kita ternyata sakit habis itu. 1 minggu kita tidak datang. Akhirnya pas masa-masa ujian, kemudian ada banyak ya nilai kita yang turun karena ada 1 minggu di mana kita tidak ikut pelajaran. Bisa jadi gurunya panggil secara khusus. Ibu lihat nilai-nilaimu sekarang itu kok turun? Kamu tidak belajar? Anu bu, saya sudah belajar. Cuma pas yang keluar soalnya itu yang saya sakit 1 minggu kayaknya. Karena saya tidak mengerti. Gurunya kira-kira, ya sudah salahmu sendiri, gitu kah? Atau malah dibilang, ya sudah tidak apa-apa. Karena kamu sudah posting banyak nilai. Nilai akhlak kamu bantu guru bawakan buku dan penghapusnya. Nilaimu ketika kamu rajin menghapuskan papan tulis buat ibu. Nilaimu ketika PR yang harusnya cuma ini kamu kerjakan semua. Maka nilaimu tetap dibuat sempurna. Karena memang sudah ada bagian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Akhirnya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nilai tetap tinggi, ranking tetap 1. Meskipun tidak hadir 1 minggu. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha." Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, ditetapkan baginya seperti apa yang dia kerjakan pada saat bermukim atau tidak berpergian dan sehat. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang hamba terbiasa mengerjakan suatu amalan yang dia kerjakan biasanya saat mukim dan saat dia sehat, begitu datang waktu safar dan begitu datang waktu sakit tidak dikerjakan amalan ini, pahalanya tetap dicatat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kelanjutan cerita yang tadi, yang tidak masuk 1 minggu, ya. Setelah akhirnya dia dinyatakan oleh gurunya nilainya tetap sempurna meskipun di ujiannya jatuh. Kira-kira anak ini senang atau enggak? Tentu sangat senang. Jadi Bu, meskipun ujian saya jelek, ya enggak apa-apa, nanti kamu tetap dikasih 9. Ya. Saya jadi teringat, saya pernah waktu di kuliah dulu, ada mata kuliah yang dosennya itu intinya sampai datang waktu yudisium nilainya belum keluar, akhirnya kebijakan fakultas semuanya dikasih B. Tidak ada seorang mahasiswa pun yang di atasnya B atau di bawahnya B. Nah, kebetulan saya datang kepada beliau, saya nyetor IPK. Nah, kemudian beliau tanya, nilaimu kemarin apa? Ibu kan kasih B semua karena terlambat setelah yudisium. Akhirnya dia lihat nilai saya, oh ya B, dicoret, diganti A. Dia bilang, kamu datang ke bagian nilai, bilang disuruh Ibu Ira ganti jadi A. Dan sampai selesai ya saya satu-satunya yang dapat A. Karena waktu ya gitulah, mungkin karena waktu masa-masa kuliah ada tugas yang memang saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia lihat saya bagaimana serius ketika ujian dan seterusnya, akhirnya diberi nilai khusus. Ya. Demikian juga bagi orang-orang yang punya kebiasaan untuk mengerjakan sebuah amalan, bila ada suatu uzur akhirnya tidak dikerjakan, nilainya tetap sempurna, dicatat. Nah, lanjut. Oleh karena itu sepatutnya bagi seorang yang berakal untuk tidak kehilangan keutamaan yang besar ini. Dia harus berusaha keras pada saat sehat dan luang, serta senantiasa beramal saleh sehingga ditetapkan pahala baginya jika dia dalam keadaan lemah atau sibuk. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang yang beliau nasihatkan, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ya, 5 hal yang hendaknya kita perhatikan teman-teman, yaitu masa muda, masa sehat, masa masih mampu, masa luang, dan masa masih hidup. Sebelum nanti semua itu hilang, lalu kemudian kita berharap untuk kita bisa beramal lebih baik lagi, padahal kesempatannya sudah tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah habis waktu, kita cukupkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.